Sutrimo yang menjadi korban di Jakarta itu benar bekerja di rumahnya Bapak Febri Ardiansyah, Jampitsus. Wajar. Kenapa? Ya semua jejaknya tuh kan ada komunikasi. Dia ribut sama orang dalam rumah. Penyebab kematian pegawai rumah ex Jampitsus Sutrimo masih menimbulkan teka-teki. Sutrimo ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri di halaman sebuah klinik yang tak lagi beroperasi. Pada Kamis 23 Juli 2026 pukul 9:09 dari rekaman CCTV, Sutrimo terekam tiba di Rumah Sakit Muhammadiyah diantar oleh 4 orang. Dokter pastikan korban meninggal sebelum tiba di rumah sakit sehingga tidak melakukan tindakan medis lanjutan atau otopsi. Polisi akhirnya melakukan olah tempat kejadian perkara di klinik tempat Sutrimo ditemukan tewas. Olah TKP dilakukan selama 2 kali pada hari Minggu 26 Juli dan Senin 27 Juli. Setelah menyelesaikan olah TKP, polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti dari klinik kecantikan yang sudah tak beroperasi tersebut. Klinik kecantikan ini berada tak jauh sekitar 450 meter dari rumah ex Jampitsus Febri. Keluarga membenarkan korban Sutrimo bekerja di rumah ex Jampitsus Febri Ardiansyah di Jakarta selama puluhan tahun. Keluarga menilai tidak ada kejanggalan dalam kematian Sutrimo dan tidak akan menuntut proses hukum atas kematian Sutrimo. Keluarga meyakini Sutrimo meninggal karena sakit. Sutrimo yang menjadi korban di Jakarta itu benar bekerja di rumahnya Bapak Febri Ardiansyah, Jampitsus. Nah, bekerja sebagai apa juga saya kurang tahu dia, tapi sudah cukup lama puluhan tahun di rumahnya Pak Febri Ardiansyah. Keluarga itu tidak akan menuntut apapun dan sudah ikhlas. Mohon didoakan saja. Sutrimo itu mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus kronis. Sementara Guru Besar Universitas Bhayangkara Hermawan Sulistyo menilai ada kejanggalan dalam kematian pegawai rumah ex Jampitsus. Hermawan menilai Sutrimo berperan sebagai orang kepercayaan Febri yang punya akses dan mengetahui tempat penyimpanan aset ex Jampitsus. Artinya apa? Mati nggak wajar gitu. Mati nggak wajar. Kenapa? Ya semua jejaknya tuh kan ada komunikasi. Dia ribut sama orang dalam rumah. Ya. Terus aneh ini penjaga, tetapi dia punya akses kan, di situ ada 1,5 triliun uang cash dan yang lain-lain. Nah, tidak mungkin dia tidak tahu. Pertanyaannya adalah wajar saja ada kecurigaan kan bahwa ini dibunuh. Sementara penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi menilai polisi bisa menyelidiki penyebab kematian Sutrimo jika dinilai ada kejanggalan, walaupun keluarga memilih tidak menempuh jalur hukum. Itu dan sebagainya itu tidak mempengaruhi polisi untuk menghentikan penyidikan sampai dia tahu bahwa itu memang betul-betul bukan tidak pidana apa tidak gitu. Jadi sekarang ini polisi mudah pasti nyari alat bukti yang ada dan kemudian akan dikumpulkan, termasuk juga itu pengakuan daripada si ini kok tidak mau lapor, itu termasuk dalam melakukan penyidikan juga. Kalau saya mantan penyidik akan larinya ke situ. Jalan dalam arti fisik ya, kok ada di itu tempat yang sudah nggak dipakai dan sebagainya. Tetapi yang forensik Pak ya, kita membuktikannya itu nggak cukup dengan bukti fisik Pak sekarang ini. Harus pakai scientific crime investigation, jadi harus pakai forensik. Dengan rentetan kasus korupsi dan TPPU yang menyeret ex Jampitsus Febri Ardiansyah, kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian pegawai ex Jampitsus yang diduga tidak wajar. Sejumlah saksi dan barang bukti sudah diperiksa penyidik. Tim Liputan, Kompas TV.
Dua kali olah TKP telah dilakukan oleh polisi untuk menyelidiki sejumlah barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengusut kematian pegawai mantan Jampitsus Sutrimo. Apakah ini cukup mengungkap kejanggalan dari kematian penjaga rumah mantan Jampitsus? Karena peristiwa ini terjadi tak lama setelah Febri Adriansyah ditahan oleh Kejagung sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU. Kita akan membahas bersama dengan mantan Kabarizkrim Susno Duaji dan juga pengamat kepolisian ISES Bambang Rukmito. Selamat sore Bapak-Bapak, semoga sehat selalu. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, ini kita mengetahui bahwa kasus ini menjadi sorotan publik dan muncul spekulasi terkait dengan kematian Sutrimo, yakni sebagai pegawai mantan Jampitsus. Untuk saat ini seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah membuka CCTV atau bahkan upaya lanjutan melakukan ekshumasi? Baik, jadi pertama memang wajar masyarakat bercuriga ya, tentang kematian ini. Mengapa bercuriga? Dari status Sutrimo sendiri, dia adalah orang dekatnya Bapak Jampitsus, ex-Jampitsus ya, Bapak FA. Ya, dia bekerja di situ sudah puluhan tahun, kemudian tentunya dekat hubungannya dan banyak hal yang diketahui tentang kepribadian, perilaku, kebiasaan, dan lain-lain dari ex-Jampitsus FA ini. Yang kedua, matinya atau meninggalnya publik menganggap tidak wajar. Mengapa tidak wajar? Kok tidak opname, tidak menderita sakit, tidak dalam keadaan di bawah dia hari itu sakit keras atau apa, kemudian pada tubuhnya ditemukan busa, buih di mulutnya, kemudian saat itu dibawa oleh orang yang belum diketahui saat itu, dibawa ke rumah sakit yang tahu bahwa rumah sakit itu bukan rumah sakit untuk perawatan orang sakit seperti itu, tapi klinik ya, klinik kecantikan. Iya, itu kan hal-hal yang tidak wajar. Dan juga Polri tahunya bukan dari laporan orang yang membawa itu, bukan laporan dari keluarga, tapi karena informasi dari masyarakat beberapa hari setelah kejadian baru Polri diberitahu. Nah, jenazah juga tidak diotopsi dan sebagainya. Jadi kecurigaan penuh. Nah, apa yang dilakukan oleh Polri tepat sekali. Pertama, olah TKP. TKP mana yang dilakukan pertama? TKP di mana dia ditemukan terakhir meninggal, yaitu di rumah sakit. Kedua, TKP di mana dia dimulai diangkat mau ke rumah sakit. Dan ini berlaku mundur terus yang dilakukan Polri. TKP-TKP lain, mungkin dia ketemu dengan orang, mungkin ada jamuan minum, jamuan makan, dan sebagainya. Ini saya kira runtut yang dilakukan oleh penyidik atau penyelidik Polri sudah sangat tepat. Untuk apa? Untuk mendapatkan alat bukti. Alat bukti apa? Alat bukti untuk mengetahui penyebab kematian dulu. Nah, penyebabnya wajar apa tidak? Ini sangat gampang untuk diketahui. Bagaimana? Yaitu dengan diotopsi. Bagaimana kalau sudah dikubur? Bisa digali. Untuk mengetahui ada atau tidak zat-zat yang berbahaya terhadap kesehatan manusia di dalam tubuh korban, di tempat-tempat organik seperti di lambung, di lever, di otak, jantung, dan lain-lain. Setelah diketahui wajar tidak kemeninggalannya, baru sekaligus Polri akan mengarahkan mencari siapa pelakunya kalau tidak wajar, demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, untuk saat ini seperti apa sebenarnya dalam KUHAP untuk berkaitan dengan ekshumasi, terutama menyelidiki penyebab musabab kematian dari korban? Ya, selama ini kawan-kawan di kepolisian itu ada paradigma presumption of innocent ya. Jadi melihat sesuatu itu prasangka tidak bersalah dulu. Tetapi kalau terkait dengan kasus-kasus kematian tidak wajar ataupun tindak-tindak kejahatan yang lain, seharusnya yang muncul ada presumption of guilty seperti itu. Prasangka, ada kecurigaan, ada sesuatu yang tidak wajar, ada sesuatu yang salah seperti itu. Dalam konteks ini
proses bagaimana meninggalnya kan semua yang terekspos di media kan ini tidak wajar gitu loh. Ketika seseorang kematian tidak wajar, kemudian tidak dilakukan otopsi dan keluarga juga tidak hanya sekedar menerima saja hasil dari menerima kematian itu sebagai sesuatu yang wajar. Ini menjadi muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu terkait dengan upaya penyelidikan. Tentu kepolisian bisa melakukan tindakan untuk melakukan penyelidikan ulang dengan ekshumasi tadi karena yang muncul di masyarakat saat ini adalah kecurigaan gitu loh, apalagi kalau kaitannya ini dengan kepala rumah tangga di mantan ex Jampitsus yang kemarin ditersangkakan dalam kasus penemuan sejumlah uang yang sangat besar itu gitu. Makanya kawan-kawan di kepolisian ini secara sangat-sangat wajar sekali melakukan tindakan-tindakan dalam proses penyelidikan itu gitu loh. Artinya Anda mau bilang bahwa tanpa pelaporan dari pihak keluarga, polisi dapat melakukan penyelidikan? Iya, sangat wajar sekali dan memang itulah yang harus diperlukan karena selama ini muncul kematian yang tidak wajar itu dianggap biasa-biasa saja. Jangan-jangan keluarga ini juga menutup-nutupi atau jangan-jangan keluarga ini ada upaya intimidasi pada keluarga. Kita teringat tahun 2022 yang lalu kasus Brigadir Joshua yang meninggal ditembak oleh Verdi Sambo misalnya. Ketika keluarga tidak melakukan hanya menerima saja, kasus itu tidak terungkap. Padahal di situ ada kasus yang lebih besar seperti itu. Makanya kawan-kawan kepolisian harus segera melakukan penyelidikan karena ini sudah tidak wajar gitu. Makanya kalau tidak melakukan penyelidikan malah akan munculkan tanda tanya dan ini jadi presiden buruk bagi kepolisian sendiri seperti itu. Ya, saya kembali ke Pak Susno. Pak Susno tadi menyatakan bahwa polisi dapat merunut terutama sebelum kematian korban bertemu dengan siapa atau jamuan makan dan lain sebagainya karena ditemukan fakta bahwa korban berbuih atau memunculkan busa di bagian mulut. Untuk saat ini seperti apa pengusutan terutama CCTV ini dapat merunut kejadian terutama mengungkap apakah ada unsur pidana di sana? Iya, bukti yang dibutuhkan adalah selain bukti saksi, bukti hidup ya, alat bukti itu saksi, tentunya alat bukti yang tidak terbantahkan berupa alat bukti forensik ya. Alat bukti forensik bisa berupa CCTV, bisa berupa HP, bisa berupa hal-hal yang terkait dengan pembicaraan-pembicaraan atau komunikasi menggunakan teknologi. Dan ini saya yakin sudah dikumpulkan oleh penyelidik maupun penyidik Polri. Termasuk juga alat bukti yang didapat dari otopsi ya. Otopsi jenazah kalau sudah dikubur ya penggalian. Ya. Okay. Itu semua akan diketahui. Di samping itu dirangkai dengan alat bukti saksi yang akan memberikan keterangan tentang bagaimana situasi dan sebelumnya kondisi kehidupan atau kondisi kesehari-harian daripada si korban sebelum meninggal, misalnya ada percekcokan, kemudian misalnya pihak keluarga menerima begitu saja, itu juga menjadi titik terang bagi Polri untuk menyelidiki. Pada umumnya orang kalau keluarganya meninggal kan tidak langsung terima gitu, diserahkan kepada penyidik juga atau penyidik, kami serahkan kepada aparat untuk mengetahui penyebabnya apa. Kalau tidak wajar kami menuntut dan sebagainya. Ini kok menerima begitu saja. Ini kan sesuatu hal ketidakwajaran juga. Jangan-jangan ya bercuriga kan boleh, yang tidak boleh menuduh ya. Anda menilai ada upaya intimidasi dalam kasus ini? Ya, tidak saya menilai, tapi kan bercuriga ya, karena sifat daripada penyelidik itu kan kecurigaan yang harus dibuktikan dengan fakta dan dibuktikan dengan alat bukti apakah kecurigaan itu menjadi suatu fakta hukum bahwa telah terjadi sesuatu pidana. Itulah
jiwa yang ada pada seorang penyelidik maupun penyidik. Nah, berazaskan itulah. Nah, sekarang penyelidik dan penyidik sudah bekerja keras gitu untuk mencari itu. Diawali dengan saya katakan tadi mengetahui penyebab kematian wajar apa tidak. Kalau tidak wajar, apakah ini akibat pembunuhan atau akibat apa gitu, akibat bunuh diri gitu. Nah, ini pembunuhan, ini nakal pembunuhan baru menentukan siapa pelakunya. Nah, siapa pelakunya ini banyak cara mencarinya, kan melewat handphone dia, melewat CCTV, melewat saksi dan sebagainya. Kalau saya yakinnya insya Allah ini terungkap gitu. Kalau ini terungkap, ini kalau ada kaitannya dengan kejahatan pokok yang dihebohkan selama ini akan tambah bagus gitu ungkap itu. Dan saya yakin juga karena dia pembantu dekat di rumah FA, apakah sebelumnya si Sutrimo ini sudah pernah dimintai keterangan oleh Polri, oleh penyidik, terkait dengan masalah pokok gitu, yang sekarang dihebohkan. Baik, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, untuk saat ini kita mau bawa kejanggalannya. Satu, titik dari klinik kecantikan ini berjarak sekitar 400 meter dari rumah mantan Jampitsus, dan kemudian polisi telah melakukan 2 kali olah tempat kejadian perkara. Berarti di sini polisi juga memiliki keyakinan ada dugaan unsur pidana. Pak Bambang melihatnya seperti itu? Ya benar, tadi hampir lupa saya sampaikan terkait dengan di kepolisian itu ada laporan model A dan laporan model B. Laporan model A itu dilakukan oleh seseorang yang model A itu dilakukan oleh kepolisian sendiri ketika dicurigai ada sebuah tindak kejahatan. Kemudian laporan model B itu seseorang yang melaporkan kepada kepolisian. Jadi artinya kepolisian ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terkait sebuah tindakan sebuah tindakan yang dicurigai ada unsur-unsur pidananya, seperti itu. Kalau melihat runutan tadi, kawan-kawan kepolisian sudah melakukan olah TKP di klinik kecantikan yang jaraknya 450 meter, artinya di situ sudah ada kecurigaan, dan ini tentunya harus dikembangkan, tidak hanya berhenti dengan pernyataan dari keluarga saja menerima kematian itu, dan itu akan memunculkan tanda tanya besar, ada apa dengan keluarga ini ketika ada kematian tidak wajar bagi anggota keluarganya, sekedar menerima saja seperti itu. Makanya tidak hanya itu saja, tadi seperti disampaikan Pak Susno, ada olah TKP, otopsi, ekshumasi kalau memungkinkan, terus kemudian juga ada digital forensik terkait dengan barang-barang yang dimiliki oleh almarhum. Ini kan juga sangat penting. Barang-barang almarhum ini di mana saat ini? Misalnya handphonenya, terus kemudian riwayat sebelumnya dia berjalan dari rumah kediaman ke lokasi ketika ditemukan pingsan ini atau meninggal dunia ini bersama siapa, dalam rangka apa? Semua pertanyaan-pertanyaan itu tentu akan muncul, dan ini harus bisa dijelaskan secara logis sehingga tidak menutup kecurigaan kalau benar-benar kematian ini adalah sesuatu yang wajar, seperti itu. Baik, kita nantikan upaya pihak kepolisian, terutama penyidik dari Polda Metro Jaya, dapat mengungkap ataupun mengusut sebab musabab dari kematian Sutrimo, pegawai dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Terima kasih sekali lagi Pak Komjen Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabaireskrim Polri, dan juga Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Sama-sama. Pak Bambang, selamat sore.